maka menjadi arsitek, menjadi dokter, menjadi polisi, tentara, atau profesi apapun, dengan niat dan cara yang benar, maka akan jadi kebaikan. Maka di dalam Ramadan yang penuh berkah ini, ayo kita niatkan mencari ilmu. Tapi sekali lagi kawan-kawan, kenapa ada orang berilmu, tapi kelakuannya tidak seindah semestinya? Pertama, dia salah niat. Kalau orang salah niat mencari ilmu hanya untuk topeng, dipuji, dihargai, dikagumi, hanya untuk gelar, hanya untuk pekerjaan, hanya untuk uang, maka ilmu ini tidak akan jadi cahaya bagi hati kita. Itulah sebabnya walaupun gelarnya sarjana Islam, walaupun master Islam, walaupun kiai, ustadz, tapi kalau mencari ilmunya hanya untuk gelar, maka ilmunya itu tidak akan berbuah menjadi sesuatu yang menjadi akhlak. Ada juga kenapa dia berilmu, rajin ke pengajian, rajin buka internet, tapi kelakuannya belum bagus. Oh, berarti ini namanya ilusi ilmu. Jadi dia tahu dalil, dia tahu ilmu, dan dia merasa sudah berbuat dengan tahu itu. Jangan marah-marah kamu ya. Sambil marah. Hati-hati loh, dia kerjanya ngomongin orang. Jangan deket-deket sama dia. Deket sama dia tuh pasti dia omongin. Haram tahu ngomongin orang. Dan dia pun ngomongin orang. Ini namanya ilusi ilmu. Dia tahu ilmunya, tapi langsung merasa seperti yang sudah beramal. Salah. Tahu dengan amal itu beda kapling. Yang ketiga, kenapa ada orang Islam yang belajar agama banyak, tetapi perilakunya tidak sesuai? Karena namanya sibuk dengan amalan lahir. Dia sholat, dia ngaji, dia saum, dia wirid. Tapi dia menyukainya tuh hanya dengan lahir. Dia lupa bahwa Allah itu tidak hanya melihat lahir. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum. Harusnya seperti sholat itu tidak cukup hanya gerakan lahiriah, tapi wajib untuk menjaga kekhusyuan. Mengucapkan salam tidak hanya mengucapkan assalamualaikum, tapi di hati kita ada rasa ingin orang lain selamat, ingin orang lain dirahmati dan diberkahi. Nah, ini beberapa kelemahan kita adalah sibuk dengan amalan lahir. Ada juga yang keempat, ini malah lebih celaka. Kenapa? Dia kok udah rajin ibadah, banyak ilmu, kok jadi sombong? Ini malah petaka, karena ada yang nambah ilmu, nambah ibadah jadi ujub, jadi ria, jadi takabur, merendahkan orang lain. Ini berarti selain salah niat, dia pun tertipu oleh ilmu dan ibadahnya. Hati-hati loh, orang berbuat salah, tersungkur tobat, bisa lebih mulia di sisi Allah daripada yang banyak ilmu dan banyak amal, jadi ujub dan takabur. Oleh karena itulah buah dari orang berilmu itu adalah riyadoh, qalbun salim, membersihkan hati. Makin tinggi ilmu, makin kenal ke Allah, makin takut ke Allah, makin merunduk, makin lembut hatinya, makin sopan kepada siapapun, makin hormat kepada yang lain. Makin berilmu itu bukan dari hebatnya bicaranya, bukan dari panjang gelarnya, bukan dari hebat dan lengkapnya dalil, tapi orang berilmu itu adalah orang yang paling takut kepada Allah. Dan kalau orang takut kepada Allah, niscaya dia akan berakhlakul karimah dan hidupnya penuh manfaat bagi sesama. Maka marilah cari ilmu dengan niat yang benar, apakah lewat guru langsung, apakah lewat buku atau lewat media sosial, tapi niatkan, ya Allah, saya ingin dapat ilmu supaya saya bisa mengenalmu, supaya saya bisa mengabdi kepadamu dengan benar. Saya cari ilmu, ya Allah, supaya hidup saya ini maslahat yang sekali-kalinya di dunia ini. Khairun nas anfa'hum linnas. Tolong luruskan niat. Ya Allah, beri saya ilmu yang benar-benar menyampaikan kepadamu. Jadi sambil baca buku, lihat YouTube dan sebagainya, ya Allah, Engkau tahu siapa yang menulis, yang berbicara ini. Jadikan ilmu ini menyampaikan kepadamu. Dan sesudah itu praktekkan, sekecil apapun ilmu, amalkan. Allah melihat kita diberi ilmu dan diamalkan, nanti Allah mewariskan kepada kita ilmu lainnya. Nikmatnya ilmu itu adalah ketika ilmu semakin membersihkan hati,
nikmatnya ilmu ketika ilmu membuat amal kita semakin melimpah dan berkualitas diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat menikmati jamuan Allah, limpahan ilmu tiada bertepi dalam waktu yang luang dan berkahnya di bulan Ramadan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Para nabi itu dianjurkan meminta tambahan, ternyata tambahan ilmu, bukan minta tambahan yang lain. Semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.